Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Dengan mengucapkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim dan kita ikhlaskan niat kita masing-masing, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita dengan tajuk At-Tijanus Sab'ah, 7 mahkota. 2 telah kita pelajari sama, yakni tentang tajud dzikri, mahkota dzikir. Yang kedua yakni tajud tasbih, mahkota tasbih. Saya ingatkan lagi sekali supaya tidak menimbulkan salah faham. Istilah tajun yang bermakna mahkota ini bukan pemberian Nabi, bukan pemberian sahabat. Jadi penamaan pemberian istilah mahkota tidak berdasarkan hadis Nabi dan juga tidak berdasarkan apa yang difahami oleh salafus soleh. Tapi ia hanya pemahaman yang diberikan oleh ulama-ulama memandangkan kalimah dzikir dari sekian banyak kalimah dzikir, ada kalimah zikir yang paling afdol. Karena ia menduduki tempat yang paling utama, maka disebut mahkota. Hanya itu saja. Dari sekian banyak tasbih, kalimat tasbih, ada kalimat tasbih yang paling utama, paling afdal. Maka ianya diberi nama tajud tasbih. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Kalimat-kalimat ini, contohnya tajud tasbih, juga diistilahkan sebagai adz-dzikrul mudha'af. Tengok dalam nota itu, saya belum sempat bacakan tempoh hari, saya ingin bacakan. Di bawah tajud tasbih, juga disebut sebagai adz-dzikrul mudha'af. Zikir yang digandakan pahalanya. Artinya apa? Kalimat zikir itu pendek, sedikit, tetapi ganjarannya sangat banyak. Balasan yang Allah sediakan jauh lebih banyak daripada kalimat-kalimat tasbih yang lain, walaupun ia lebih panjang dan lebih banyak. Itu sebagai zikir mudha'af. Dan ini tentunya memberi peluang kepada kita umat Islam supaya kita ini memanfaatkannya bagi memudahkan kita mendapatkan bekalan yang banyak untuk kita bawa jumpa Allah hanya dengan melakukan amalan yang sedikit. Di sinilah istimewanya. Hanya dengan melakukan amalan yang sedikit, membaca zikir yang pendek,
tetapi mendapatkan balasan yang sangat-sangat besar. Dan ini diakui oleh seluruh ulama daripada dahulu hingga sekarang berdasarkan hadis sahih ini. Walaupun mereka, ya tentulah ada sedikit perbezaan cara memahaminya. Sampaikan penjelasannya, kita selalu tengok dalam nota itu, Adzikrul Mudha'af. Qala al-Qari'u rahimahullah. Imam Qari' berkata, lawazanat hunna, ketika Nabi bersabda lawazanat hunna, ayat maksudnya la tarajahat tilkal kalimatu ala jami'i adkarika. Bahwa 4 kalimat yang aku baca itu, kata Nabi, yakni subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsi, wa midada kalimati, itu lebih berat timbangannya. Kalimat itu lebih berat timbangannya mengatasi seluruh zikir yang engkau ucapkan, wahai Juwairiyah. Berjam-jam isteri Nabi Juwairiyah membaca zikir selepas subuh hingga waktu duha. Tak tahu sudah berapa banyak zikir yang dibaca, berapa jenis. Tiba Nabi kata, wahai Juwairiyah, ada 4 kalimat yang aku baca tadi, bila ditimbang, timbangnya masih lebih berat daripada zikir kamu yang kamu baca selama itu. Masya Allah. Jangan diartikan Nabi meremehkan zikir yang dibaca oleh Juwairiyah. Tidak. Tapi meremehkannya. Tapi Nabi memberitahu yang lebih afdol. Itulah. Lebih ringan, lebih mudah diamal, tetapi diberikan galak banjaran yang jauh lebih besar. Wazadat alaihinna fil ajri wat thawab. Ganjarannya akan ditambah. Zadat itu bertambah. Bertambah fi ajri dalam balasan, thawab dan ganjarannya. Aila sahabat guna atau paling tidak menyerupai, seimbang. Walaupun zikirku hanya 4 kalimat dan aku baca 4 kali, tapi timbangannya menyamai dengan timbangan zikirmu yang panjang dan yang lama. Awalapaduna bahkan boleh mengalahkannya. Nah inilah fihi tambihun. Dalam sabda Nabi ini memberikan satu peringatan ala annaha kalimatun katsiratul makna. Bahwa zikir yang diajarkan oleh Nabi 4 kalimat yang dibaca 4 kali itu kalimatun katsiratul makna. Kalimat yang banyak mengandungi makna. Maknanya sangat luas. Maknanya sangat dalam dan banyak. Lau qubilat kulti lasawat hunna. Jika sekiranya zikirku diterima, zikirmu pun diterima, wahai Juwairiyah, maka ganjaran zikirku lebih banyak. Ini kata Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih. Lalu apa penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Saya baca berikutnya tu. Qala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim berkata, tafdilu, keutamaan, kelebihan. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Kelebihan zikir-zikir ini ala mujarradi dzikri bi subhanallah, ke atas zikir yang hanya menyebut subhanallah, 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 adha'afan mudha'afah. Allahu Akbar. Kelebihannya adalah berganda-ganda yang digandakan. Ibnu Qayyim tidak mampu menyebut berapa kali ganda. Gandaan, beberapa gandaan yang digandakan. Alasannya, fa inna ma yaqumun bi qalbi dzakir hina yaqul,
Karena sesungguhnya ketika seseorang itu berzikir dengan 4 kalimat tadi, dengan subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa bida kalimati, pastilah terlintas dalam hati yang mengucapkan. Caranya difahami ya Mas Kaya. Jadi dihafal dan mengerti artinya, difahami. Pastilah terlintas pada hati orang yang mengucapkannya itu, kata Ibnu Qayyim, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Aku sucikan engkau ya Allah. Lalu mungkin Allah tanya, berapa kali kamu menyucikan diriku, wahai hambaku? Kita jawab, oh, aku sucikan dirimu, ya Allah, zatmu, sebanyak bilangan, Allahu Akbar, makhluk ciptaanmu. Kan tak terkira tu. Kita tak kata, oh, aku sucikan kau, ya Allah, sebanyak 1000 kali. Sedikit. Sebanyak 10.000 kali. Sikit. Aku sucikan kau, ya Allah, sebanyak 1 bilion kali. Sikit. Maka kita sebut, aku sucikan kau, ya Allah, sebanyak bilangan makhluk ciptaanmu. Allahu Akbar. Lalu berapa jumlah bilangan makhluk yang Allah cipta? Itu yang dikatakan, pahalanya nanti akan Allah berikan pada kita, bukan pahala 1 subhanallah, tapi pahalanya Allah berikan yakni sebanyak bilangan makhluknya. Allahu Akbar. Min ma'rifatihi wa tanzihihi wa ta'dimihi. Ya, berikan makrifatnya, kesuciannya, keagungannya. Min hadal qadril madkur minal azab. Kadar zikir yang seperti ini, bilangan seperti inilah a'zamu mimma yaqulu biqalbil qail subhanallah faqat. Zikir yang seperti ini adalah sebesar-besar, seagung-agung zikir yang dibaca oleh seseorang yang hatinya merasainya, berbanding orang yang berzikir dengan kalimat subhanallah sahaja. Itu kata Ibnu Qayyim. Jadi sangat besar. Wa qauluhu midada kalimati. Sabda Nabi wa midada kalimati. Dan sebanyak dakwat atau tinta kalimatmu. Ayaumul aqsamut talas mula fa'ina bila kalimat subhanallah la nihayata liqadriha wala li sifatihi liqadrihi wala li sifatihi wala li adadi. Kalimat Allah, firman Allah, bila kita hendak menulisnya, hilang berapa jumlahnya. Sehingga Allah memberitahu pada kita dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Tengok. Qala Allah Ta'ala dalam nota itu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya air lautan engkau jadikan tinta, engkau jadikan dakwat li kalimati rabbi, untuk kamu jadikan dakwat bagi menulis kalimat Tuhanmu, firman Tuhanmu. Lana fidal bahru, niscaya air laut menjadi kering qabla antang pada kalimatu Rabbi, sebelum kalimat Tuhanmu habis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan dakwat sebanyak air laut yang dah habis itu. Baik, agak-agak berapa juta, berapa bilion liter jumlah air laut di muka bumi. Tak terkira.
Lalu kita jadikan ia dakwat untuk menulis kalimat Allah. Air laut kering, habis, tapi firman kalimat Allah belum habis. Lalu Allah berikan lagi sebanyak air laut lagi. Macam pertama, habis tak lagi. Maknanya, kita puji Allah sebanyak dakwat untuk menulis kalimatmu. Tak terbilang jumlahnya. Itu dakwatnya. Sekarang pennya, Allah bagi contoh. Penselnya. Surah Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan jikalau sesungguhnya hanya saja segala apa yang ada di bumi yang berupa pokok, syajarah itu pokok, pohon, kamu jadikan sebagai aklam, kolam, pensel. Kamu jadikan semua pokok di atas muka bumi jadi pen. Untuk menulis firman Allah, kalimat Allah, ilmu Allah. La nafida, ya mudduhu min ba'di. Lalu Allah selepas itu. Ya mudduhu min ba'di. Sab'atu afurin. 7 air laut. Bukan satu air, 7 air laut sebagai dakwat. Pokok jangan pen. Manafidat kalimatullah. Ilmu Allah tidak akan habis. Sifat terpujinya Allah belum dapat terkira. Keagungan Allah belum dapat dihitung. Walaupun kita menghabiskan air laut, 7 air laut, jadi dakwat, kita habiskan pokok-pokok untuk kita jadikan pen bagi mengiranya. Keagungan Allah masih belum terkira. Bukankah itu menunjukkan bilangan yang tidak ada hadnya? Dan kita puji Allah sebanyak itu. Sebab itu bila kita baca, kita yakini dalam hati kita, ya Allah, aku puji engkau, ya Allah, sebanyak bilangan makhlukmu. Allahu Akbar. Ya Allah, aku sucikan engkau, ya Allah, seagung seberat arasmu. Masya Allah. Ya Allah, aku puji keagunganmu, ya Allah, seagung keridoanmu. Sedangkan berat aras keagungan ridho Allah, jumlah makhluk ciptaan Allah, itu sesuatu yang mustahil dapat kita kira. Karena banyaknya, karena agungnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah zikir mudha'af yang Masya Allah sehingga dapat gelaran Tajul Tasbih. Saya ulangi sekali. Nabi mengajarkannya pada salah seorang istrinya, Juwariyah binti Al-Haris. Bukan Nabi meremehkan zikir Juwariyah, tidak. Tapi Nabi memberitahu yang lebih afdal. Dan ini memberi peluang pada kita. Jika kita merasa tak cukup masa, kita tidak punya masa yang cukup untuk zikir panjang-panjang, untuk zikir banyak-banyak, memadailah kita bertasbih kepada Allah dengan tajud tasbih. Insya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa. Baik, sekarang yang ketiga. Mahkota yang ketiga, yakni mahkota doa. Tajud du'ai. Berarti betul-betul. Tajud du'ai. Mahkota doa.
Dari sekian banyak doa, ada doa yang paling atas kedudukannya dari segi afdoliyahnya. Ini doa-doa luar solat ya. Kalau dalam solat yang paling utama kan ihdinas siratal mustaqim. Ini yang di luar solat. Berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan atau yang baik di dunia dan kebaikan atau yang baik di akhirat, serta peliharalah kami daripada siksa api neraka. Ini riwayat Muslim. Adapun di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, begini bunyinya. Daripada Anas bin Malik juga, kana aktaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah doa yang paling banyak Nabi panjatkan kepada Allah. Dari sekian banyak doa, doa yang paling banyak Nabi panjatkan kepada Allah, yakni Allahumma. Ada kalimat Allahumma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama maksudnya, hanya berbeza matan. Ya mas kalian, tidak diragukan lagi. Saya yakin dan percaya 100%. Setiap kita, bahkan setiap orang Muslim, telah mengamalkan doa ini setiap harinya. Apapun doa yang dipanjatkan sebelumnya, biasanya orang akan menutup doanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ini mahkota doa. Mohon kebaikan di dunia, mohon kebaikan di akhirat, dan terpelihara, dilindungi daripada siksa api neraka. Baik. Hadis ini bukan sekadar memberitahu kepada kita bahwa doa ini sebagai tajud doa yang sudah sepatutnya kita mengamalkannya sentiasa. Tapi hadis ini juga memberikan kita persepsi yang betul, pemahaman yang tepat, yang benar tentang apa itu ad-dunya, apa itu akhirat. Apa itu kehidupan yang sekarang dengan apa itu kehidupan yang nanti. Islam memberikan pemahaman, persepsi yang betul tentang apa kehidupan di sini dengan kehidupan yang di sana. Baik, mari kita pelajari perlahan-lahan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Kenapa doa ini menjadi mahkota doa? Untuk kita memahaminya dengan betul, kita kena paham dahulu. Apa kata Islam, apa pandangan Islam, apa persepsi Islam tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu kena betul dahulu. Jangan salah paham tentang, memahami kehidupan sekarang dan kehidupan akhirat. Jangan. Pertama, ini maklumat yang sangat penting. Kalimat ad-dunya
kalimat ad-dunya di dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 115 kali. Saya ulangi. Kalimat ad-dunya di dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 115 kali. Sama dengan kalimah akhirat. Kalimah akhirat pun di dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 115 kali. Ini keajaiban Al-Quran. Yang belajar tentang ijazul Al-Quran pasti menemukan fakta dan data ini. Dipanggil al-ijazul raqmi. Bahkan boleh disimpulkan begini. Ad-dunya dengan akhirat itu dua kalimat yang apa istilahnya bahasanya? Yang antonim. Antonim ya. Kalau sama kan sinonim. Ini antonim. Lawan kata. Istilahnya antonim. Dunia, akhirat. Panas, sejuk. Gitulah. Neraka, surga. Itu kalimat yang antonim. Tahu tak kita jamaah sekalian? Kalimat-kalimat yang antonim di dalam Al-Quran, yang berlawanan, itu disebut oleh Al-Quran sama banyak. Ajaib kata tidak Al-Quran. Dunia antonim akhirat disebut sama banyak. 115 kali. Demikian juga kalimat-kalimat yang lain. Kalimat surga. Surga antonim neraka. Disebut sama banyak. Pengulangannya sama banyak. Allahu Akbar. Malaikat dengan setan. Itu antonim. Disebut sama banyak. Sayyiat, hasanat, sama banyak. Panas, sejuk, sama banyak. Dasar ke tak dasar. Hanya satu saja kalimat yang antonim dalam Al-Quran yang disebut tak sama banyak. Yani kalimah al-barru yang artinya daratan, antonimnya yani al-bahru, lautan. Daratan dan lautan itu kalimat yang antonim. Hanya kalimat ini sahajalah yang dalam Al-Quran tidak disebut pengulangannya, tidak disebut sama banyak. Ini boleh duduk dalam kitab Ijazul Quran Raqmi. Kami telah pelajari dahulu. Dikarang oleh Dr. Abu Zahrah An-Najdi. Dr. Abu Zahrah An-Najdi. Beliau ini berbangsa lahir di Kuwait. Lahir di Kuwait. Lalu mengajar di Damsyik kalau tidak salah. Dan beliau seorang pakar matematik. Di samping beliau seorang agamawan, beliau seorang pakar matematik. Suatu hari mengkaji Al-Quran, karena kepala matematik, bab kira mengira. Jadi dia coba mengkaji, menemukan kalimat yang berlawanan entry disebut sama banyak. Dia terkejut. Cari banyak. Malam lawan siang sama banyak. Surga lawan neraka sama banyak. Ulang. Akhirnya dia pikir, kalaulah begitu, maknanya surga dan neraka mesti sama banyak. Cari dengan betul sama banyak. Makin percaya. Tapi ketika ia menemukan kalimat barun yang bermakna daratan, lawannya bahrun yang bermakna lautan, disebut tak sama banyak. Dia bingung dia.
Dia bingung. Kerana apa namanya? Kalimah bahrun itu disebut 2 kali ganda lebih banyak daripada kalimat barrun, daratan. Ya, 2 kali ganda. Ya, dalam bahasa matematik kalimat barun daratan hanya disebut 1/3, sementara kalimat bahrun lebih kurang 2/3. Dia bingung, kenapa yang satu ini tak sama banyak? Sedangkan panas dan sejuk pun sama banyak. Musim panas dan musim sejuk pun sama banyak. Winter dan summer disebut sama banyak karena antonim. Dia bingung sekejap, lalu dia ingat. Abu Zar'a An-Najdi, dia ingat semasa belajar sekolah rendah. Oh, dahulu masa belajar sekolah rendah, cikgu ajar geografi, katanya. Semasa belajar geografi, cikgu menjelaskan bahawa planet bumi yang kita tinggal ini, yang disebut, yang dapat julukan Green Planet ini, keluasan lautan itu 2 kali ganda, lebih dari 70% lebih. Bukan 2 kali ganda ya, lebih daripada keluasan bumi. Bukan lagi 2 kali ganda itu. 3 kali ganda. Bumi hanya, ya Allah, sikit saja, mungkin suku saja daripada keluasan daratan, keluasan bumi, permukaan bumi. Kira, bandingannya sama betul. Jadi jumlah pengulangan bahrun dan lautan. Jadi Al-Quran memberitahu kita, aku sebutkan kalimat lautan lebih banyak daripada aku sebut kalimat daratan, karena begitulah realiti ciptaanku. Kalau kamu tak baca, kira, ukur sendiri. Di permukaan bumi ini, mana yang lebih luas? Lautankah, daratankah? Oh, lautan. Berapa kali ganda keluasannya? Ambil kalkulator, kamu kira. Sama betul. Ini keajaiban. Yang lain semuanya sama. Mana kalimat yang antonim? Musim panas. Orang bahasa Arabnya soif. Sama. Lawannya syita. Syita itu winter. Musim panas dengan musim sejuk disebut sama banyak, masing-masing sekali. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wassaif. Dah menjadi kebiasaan orang kafir Quraisy itu berrihlah, bermusafir, melakukan business trip musim syita, sejuk, wassaif, musim panas. Kalimat saif dan syita disebut sama banyak, hanya sekali. Ini keajaiban Al-Quran. Sangat menarik. Dan itu satu tajuk sendirilah sebenarnya, kaitannya dengan ijazul Quran. Sehingga mustahil Quran dikarang oleh manusia secerdas apapun. Apalagi Quran turun sikit-sikit. Setelah sempurna, mana kalimat yang antonim disebut sama banyak. Nah, kalimat dunia dengan kalimat akhirat disebut sama banyak. Maknanya seimbang. Tawazun dalam bahasa Arabnya. Tawazun. Sehingga ada satu riwayat zaman sekarang, tapi riwayat ini dinilai lemah oleh Nasrul Albani ya. Ada riwayat daripada Anas bin Malik, tapi riwayat ini dinilai lemah oleh Nasrul Albani, dhaif lah. Riwayat itu berbunyi begini. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu. Tidak ada kebaikan bagi kamu sesiapa yang meninggalkan dunia semata-mata karena nakkan akhirat, atau dia meninggalkan akhirat semata-mata nakkan dunia. Itu bukan cara hidup yang baik. Jalan hidup yang baik bukan meninggalkan dunia karena nakkan akhirat, atau dengan akhirat nakkan dunia.
hatta yusiba minhuma jami'an. Sehingga ia mesti memperolehi, mendapatkan kedua-dua sekali. Dunia dapat, akhirat dapat. Bak kata Nabi, dunia hasanah, akhirat hasanah. Itulah yang paling ideal. Fa'inna dunya balagun ilal akhirah. Karena sesungguhnya kehidupan di sini ini balagun ilal akhirah. Boleh menyampaikan kamu ke negeri akhirat. Wala takunu kallan 'alan nas. Dan jangan sekali-kali kamu semasa kamu hidup di dunia ini menjadi bebanan orang lain. Jangan. Jangan kamu hidup di dunia menjadi bebanan orang. Nak makan minum terpaksa tunggu bantuan orang. Nak pakai baju terpaksa orang berikan. Tempat tinggal. Kenapa? Karena malas. Itu dosa dalam agama. Minimum berusahalah kamu untuk kamu dapat memenuhi keperluan hidup kamu. Paling kurang. Jangan sampai langsung tidak mau berusaha sehingga menjadi bebanan jiran tetangga. Itu dilarang oleh agama. Apa yang saya bacakan tadi? Khasnya tentang fakta saintifik, berdasarkan angka dan Al-Quran, jumlah pengulaman kalimat dunia dan akhirat sama banyak, menunjukkan adanya tawazun, keseimbangan. Islam mengajarkan kita seimbang antara kehidupan materialistik keduniaan dengan ritual kerohanian. Saya simpulkan begitu. Islam mengajarkan kita, umat Islam berikan hadis Nabi itu, fid dunya hasanah, fil akhirah hasanah itu, Islam mengajarkan kita memohon kepada Allah agar hidup yang kita jalani seimbang antara materialistik keduniaan dengan ritual kerohanian. Antara kehidupan sekarang dengan dunia sini. Sebab begini jamaah sekalian, tidak dinafikan. Ada setengah orang Islam sendiri melihat dunia sekarang ini dan akhirat, melihat dunia dan akhirat ini jadi dua benda yang berlawanan. Itu salah. Dunia dan akhirat bukan dua benda yang berlawanan. Sehingga ada orang memahami dunia dan akhirat ini macam timur dan barat. Bila kita semakin ke timur, bermakna pada yang sama kita semakin jauh daripada barat. Cara berfikir seperti ini salah. Dunia dan akhirat diibaratkan macam timur dan barat. Bila kita bergerak mendekati timur, maknanya pada masa yang sama kita menjauhkan diri daripada barat. Bila kita bergerak mendekati arah barat, bermakna kita menjauhkan diri daripada timur. Lalu mereka kata, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada akhirat, tinggalkan dunia. Kalau kamu mendekati dunia, mana kamu meninggalkan akhirat. Ini kerana dia berfikir dunia dan akhirat ini dua benda yang dipertentangkan. Yang berlawanan. Sama sekali tidak. Sebaliknya dunia akhirat ini ada dua benda yang boleh dibezakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Itu kesimpulannya. Dunia dan akhirat, dua benda yang boleh dibezakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Kerana antara keduanya ini saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Maknanya apa?
Bila kita berbuat baik di sini, sekarang memperlakukan bumi, langit, dan isinya sesuai dengan kehendak Allah, kesannya, akibatnya, nanti kita akan senang di akhirat. Ya. Sebaliknya, ketika kita sedang melakukan amal-amal akhirat, jangan sampai kita membelakangi, meninggalkan urusan dunia. Tak boleh. Salah orang yang ingin dekat akhirat dengan meninggalkan dunia, atau ingin dekat dunia bermakna meninggalkan akhirat. Itu cara berpikir yang salah. Memisahkan dunia akhirat, itulah pahaman sekularisme yang ditentang oleh Islam. Pahaman sekularisme yakni pahaman yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Islam melarang. Islam memberitahu kita dunia dan akhirat dua benda yang boleh dibezakan tapi tidak boleh dipisahkan. Karena kedua-duanya saling mempunyai hubung kait antara satu dengan yang lainnya. Baik, saya beri contoh. Bagaimana eratnya hubungan dunia dan akhirat menurut Al-Quran. Bagaimana eratnya hubungan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bila di dunia ini menjadi hidup sesuai dengan Allah kehendaki, di akhirat masuk surga. Akhirat itu merupakan akibat daripada sebab yang dilakukan oleh manusia ketika hidup di dunia. Akan seperti mana nasib seseorang itu di akhirat, bergantung seperti apa gaya hidup orang itu semasa di dunia. Jadi macam mana nak memisahkannya? Memisahkan dunia akhirat seakan tidak ada hubung kait, itu sekular. Dan itu ramai meracuni pemikiran orang Islam sendiri. Dia hanya merasa dekat dengan Allah, khusyuk, merasa dilihat oleh Allah, tidak berani melanggar peraturan Allah hanya semasa solat. Karena solat itu amalan akhirat, dia khusyuk, dia tak ingat apa-apa, berusaha untuk tidak mendengar apa-apa, tak berani bergerak sana sini karena tahu itu batal, tak boleh cakap apa-apa kecuali yang dibenarkan. Maklum solat akhirat. Tapi lepas solat tengok, Allah, balik asal. Yang menipu balik, yang curang balik. Terputus antara solat dengan luar solat. Jadi orang, minta maaf ini bahasa saya ya, tak perlu diikuti. Kalau orang solat betul-betul ingin merasa dekat dengan Allah, terikat dengan peraturan Allah, bersungguh-sungguh untuk patuh kepada peraturan Allah, tapi bila lepas solat, ketika ia bekerja, ketika ia bermasyarakat, ketika ia berpolitik, merasa bebas daripada ikatan-ikatan Allah, maknanya, minta maaf, orang seperti ini, yakni makhluk dua alam dipanggil. Makhluk dua alam. Semasa solat, betul-betul macam malaikat Jibril. Jiwanya. Macam Abu Bakar As-Siddiq. Lepas solat, ketika berniaga, ketika bekerja, ketika berurusan, utang piutang, berpolitik, semuanya, ya lebih kurang Abu Jahal. Kan itu makhluk dua alam namanya. Sedangkan dunia akhirat ini tidak boleh dipisahkan. Saya contoh ayatnya ya. Ketika kita sibuk dengan urusan dunia, Allah kata, janganlah hingga kamu meninggalkan akhirat. Ketika kamu sibuk dengan kehidupan akhirat, janganlah kamu abaikan dunia. Seakan-akan begitulah. Mari kita lihat dua ayat sahaja. Pertama, coba lihat surah Al-Jumu'ah. Lihat surah Al-Jumu'ah.
Ayat 9 dan 10. Tadi saya mengatakan bahwa Islam mengajarkan kita keseimbangan. Seimbang antara kehidupan yang materialistik keduniaan dan gaya hidup yang sifatnya ritual kerohanian. Lihat surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada kita jemaah sekalian, orang mukmin. Tidak ditujukan pada orang kafir, tak. Ayat ini hanya ditujukan pada orang mukmin sahaja. Wahai orang mukmin, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila telah diserukan untuk menunaikan solat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kamu pergi menuju untuk mengingati Allah, yakni solat. Cepat pergi tempat dilaungkan azan masjid itu untuk solat. Wadarul bai', dan tinggalkan oleh kamu segala aktiviti jual beli. Apa saja aktiviti ekonomi kamu tinggalkan. Jual beli ke, utang piutang ke, transaksi ke, bincang ke, meeting ke, masalah apa yang berkaitan dengan ekonomi, tinggal pergi solat. Bila azan sudah dilaungkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua adalah kebaikan bagi kamu jika kamu mengetahui. Coba perhati betul-betul ayat ini. Pertama, saya tadi ayat ini ditujukan pada orang mukmin sahaja. Selemah apapun iman seseorang, sekecil apapun keimanannya pada dirinya, terkena ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Apabila telah dilaungkan azan pada hari Jumat, segeralah kamu pergi sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Maknanya apa? Maknanya jamaah sekalian, ayat ini ditujukan pada orang-orang mukmin yang sebelum dilaungkan azan Jumat, dia sedang sibuk melakukan urusan-urusan dunia. Urusan cari makan, urusan cari kerja, urusan yang ada niat perniagaan, yang ada kedai, yang ada pejabat-pejabat, yang sekolah-sekolah, yang ada kebun pergi kebun, yang ada taksi bawa taksi, sibuk. Yang kita kata itu dunia itulah. Itu kan urusan dunia itu. Kerja itu, cari itu, jual ini, cari itu, itu. Nah, orang-orang yang sedang sibuk dalam masalah menunaikan tugasnya dunia inilah, Allah kata, bila nanti sudah dilakukan azan Jumat, kamu adalah pergi untuk sholat dan tinggalkan semua aktiviti ekonomi. Tengok. Maknanya asalnya buat kerja keduniaan, cari rezeki. Kemudian bila azan dilakukan, terus pergi sholat. Tinggal semuanya. Lepas sholat, apakah Allah suruh dan sambung zikirmu panjang-panjang hingga waktu
berikutnya. Tak. Bila solat dah habis, dah selesai, adakah Allah suruh kita sambung zikir panjang-panjang? Lepas solat hingga waktu berikutnya? Tidak. Yang Allah suruh apa? Ayat 10. Fa'idha qudiyatis solatu, maka apabila telah ditunaikan solat. Solat dah habis dah. Dah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian wirid masing-masing, doa, sudah. Allah tak kata sambung wiridmu hingga petang. Tak ada. Sambung baca Quranmu hingga asar. Tidak ada. Yang Allah suruh apa? Fantashiru fil ardi. Maka pertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Wabtagu min fadlillah. Dan cari oleh kamu kurnia Allah. Seakan-akan Allah berfirman, wahai kamu yang sedang bekerja dengan pelbagai usaha dan caranya, dalam usaha kamu cari rezeki yang halal, sudah berhenti sekarang. Karena azan telah dilakukan, berhenti. Tinggal semuanya begitu, pergi solat Jumat. Nah, sekarang karena solat itu sudah berhenti, sudah habis, sudah selesai, sambung semula kerja kamu. Yang ada kedai pergi kedai, yang ada kebun pergi kebun. Yang bawa taksi, ya hantar orang. Yang kerja Grab tu hantar tu makanan yang belum tu teruskan. Tengok. Wadkurullaha katsiran, tapi jangan lupa semasa kamu cari rezeki yang aku telah buat kamu, ingat Allah banyak-banyak. Ingat peringatan Allah. Karena Allah telah memberi peringatan kamu, ada yang boleh kamu lakukan, ada yang tak boleh kamu lakukan. La'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya dunia akhirat. Tengok, tuflihun tu mana berjaya dunia akhirat. Kalau berjaya akhirat saja, Quran gunakan kalimah faizun. Faizun itu berjaya akhirat saja masuk surga. Tapi kalau kejayaan dunia akhirat, Quran gunakan kalimah muflihun, tuflihun. Jadi kalau kita mau dunia berjaya, akhirat berjaya, dunia hasanah, akhirat hasanah, ini ayatnya. Sibuk dengan amalan-amalan dunia, menepati syariat Allah. Bila sudah datang panggilan Allah untuk melakukan ibadah-ibadah ritual, kita lakukan. Habis buat kerja ritual, buat lagi amalan-amalan seharian. Begitu senyap pusingan. Okey, perniagaan, perkebunan, jual beli, bawa taksi, itu amalan dunia. Ya. Solat, baca Quran, itu amalan akhirat. Ya. Boleh dibezakan, tapi tidak boleh dipisahkan. Ini Quran yang kata. Bahkan dalam Al-Quran, fa'idha qudiyati sholah, fa. Apabila solat telah ditunaikan, fa. Fa itu mana bukan maka, tapi terus. Maknanya tidak ada gap masa. Jangan tunggu lama-lama di situ. Itulah kunci di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Dalam bahasa yang mudah, kalau saya boleh simpulkan, macam mana supaya hidup kita ini menepati ayat 9 dan 10 surah Al-Jumu'ah? Bagaimana agar hidup kita ini menepati doa yang diajar oleh Nabi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Begini. Pastikan setiap amalan dunia yang kita lakukan, Allah tidak menentukan pekerjaan apa yang kita pilih di dunia. Terpulang. Karena pekerjaan di dunia ini menurut Al-Quran hanya ada dua. Bekerja di dunia untuk mendapatkan rezeki itu hanya ada dua macam saja. Satu halal, dua haram. Itu saja. Tidak ada pembagian kerja, satu kerja halus, satu kerja kasar. Itu tak ada, itu salah. Itu. Kita ni pelik-peliknya lebih percaya pembagian ini kerja halal, kasar ini. Kalau saya nak kerja halus lah. Haram pun haram, yang penting halus.
Apa ke benda? Saya nak kerja kasar walaupun halal. Itu sesat-sesat saja zaman fikiran itu sesat. Lakukan asal ia halal walaupun orang kata kasar. Jangan lakukan kerja itu walaupun halus dan senang jika ianya haram. Jadi semasa kita melakukan kerja di dunia yang halal, pastikan ianya ada nilai ukhrawi. Berdampak ukhrawi. Bukan sekadar mendapatkan manfaat dunia, tapi juga mendapatkan ganjaran di akhirat. Tempoh hari telah kita pelajari hadisnya ya. Bagaimana seorang sahabat bekerja begitu rajin di kebunnya. Sahabat yang lain komplain, memberi komentar. Alangkah baiknya lah umur muda itu digunakan untuk berjuang fisabilillah, bukan untuk kerja di kebun. Lalu Nabi menegurnya, ketahuilah jika orang itu bekerja di kebun dengan rajin itu kerana hendak memastikan dirinya tidak menjadi bebanan orang lain. Sebab kalau tak bekerja nanti terpaksa makanan orang kena bagi, minuman kena bagi. Ya fisabilillah. Jika bekerja kerana nak menanggung keluarganya, fisabilillah. Jika ia bekerja itu kerana nak menanggung orang tuanya yang dah tua, yang tak mampu bekerja, sedangkan ia masih perlu menjalani kehidupan, fisabilillah. Tengok. Rezeki yang ia cari Allah akan bagi, dan akhirat ia dapat ganjaran. Nampaknya kerja dunia. Tapi bila kerja itu halal dan diniatkan seperti mana yang Allah perintahkan, dunia baik, akhirat baik. Dunia untung, akhirat untung. Itu yang kemudian ada sebuah riwayat. Riwayat ini sangat popular. Tapi jamaah sekalian, tidak diketahui sanadnya. Nah, itulah. Jadi saya kena sampaikan juga lah. Riwayat ini popular. Tapi tidak diketahui sanadnya oleh pengkaji hadis. Tapi maknanya sahih. Nah, ini yang masalah. Riwayatnya popular, tapi tidak diketahui sanadnya. Tetapi maknanya sahih. Jadi saya sampaikan. Tapi statusnya saya sampaikan ya. Kalau nakkan hadis, bukan karena riwayatnya tidak ditentukan sanadnya siapa. Dari segi makna, sahih. Maknanya sahih. Begini. Kam min amalin yatasawwaru bisurati amalid dunya. Betapa banyaknya lah amalan, pekerjaan. Yang nampaknya pekerjaan perbuatan itu yakni termasuk amal dunia. Perbuatan pekerjaan dunia. Tumma yasiru bi husniyat min amalil akhirah. Kemudian amalan itu menjadi amalan akhirat kerana niat yang baik. Perbuatan namanya perbuatan dunia. Tapi karena niatnya baik menjadi amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratin amalil akhirah. Dan betapa banyak amalan yang nampaknya amalan akhirat. Tumma yasiru min a'mali dunya bisu'in niyah. Kemudian ia menjadi amal dunia karena niat yang salah. Allahu Akbar. Tengok amal dari sisi zahir, amal dunia. Tapi karena niatnya betul, jadi amalan akhirat. Tengok punya dari zahir, amalan itu amalan akhirat. Tapi bila amalan dunia, akhirat tak dapat apa-apa karena niatnya salah. Catatan, kalau dengan hadis ini tidak ada sanadnya. Tapi maknanya betul. Sehingga popular. Karena sesuai dengan hadis lain yang sahih. Contoh. Suatu hari Nabi bersabda, sungguh aku melihat ada orang ahli surga yang mondar-mandir di surga, pergi bebas ke sana kemari. Ya, bahasa kita happy go lucky lah.
Di surga, jadi penghuni surga happy go lucky. Wow. Tenang lenang. Lalu sahabat rasa pelik dan tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapalah orang bertuah seperti itu? Dahlah masuk surga itu satu hal, bertuah. Di surga pula bebas ke nas kemari, enjoy sana kemari. Siapa amalan dia ya Rasul? Panjang ke wiridnya, rajin ke sholat malamnya, berapa kali khatam baca Qur'annya. Mungkin begitu yang dipikir. Nabi kata, oh tidak. Orang itu semasa di dunia pernah memotong, mencantas ranting atau dahan pokok yang menghalangi pandangan orang yang nak lalu. Katalah ada laluan, tempat orang ramai lalu. Tapi adalah ranting pokok yang menjulur ke jalan, sehingga menghalang pandangan orang yang nak lalu. Menyusahkan. Kalau bahasa sekarang, susahlah nanti udah naik motor, tak nampak jalan, kata julu, mungkin bahaya. Lalu orang ni fikir, ini menyapanya mensusahkan orang, tak apalah aku potonglah ranting ini. Niatnya semata-mata nak memberi kemudahan kepada orang yang nak lalu lalang. Tidak ingin menyusahkan orang yang nak lalu lalang. Dan niat itu karena Allah. Kan menyenangkan orang lain karena Allah. Amalnya apa? Potong ranting pokok. Potong ranting pokok itu amalan dunia. Tapi karena niatnya karena Allah menjadi amalan akhirat. Allah Akbar. Pahalanya besar di akhirat. Tengok, macam mana kita nak kata itu amalan dunia. Okeylah, dia amalan dunia dari segi zahirnya. Tapi hakikatnya amalan akhirat. Ya. Sementara B katalah dia solat. Takbirnya mantap. Bacaannya fasih. Suaranya Masya Allah. Tajwidnya betul. Rukuknya sempurna. Solat itu dari mata zahir. Dari mata zahir ya. Itu amalan akhirat. Itu ritual keagamaan. Ritual kerohanian. Tapi dia boleh menjadi amalan dunia dan di akhirat tak dapat apa-apa pahala. Pasal apa? Bisuin niat. Karena niatnya salah. Niat yang buruk. Quran sebut. Fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai daripada sembahyangnya. Walladzina hum yura'un. Orang yang ria. Allahu Akbar. Amal ibadah, amal ritual kerohanian, amal akhirat, kan itu amal akhirat. Tapi karena niatnya ria yang salah, jadi amal dunia. Dapat pujian orang karena itu tujuannya. Di akhirat kosong pahala. So, kalau begitu macam mana kita nak bezakan ini dunia atau akhirat? Bukan semata pada zahirnya. Tapi juga bergantung pada niatnya. Sebab itu kalau kita berdoa pada Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kami dunia yang baik. Maknanya kalau kita melakukan amal dunia sekalipun, makan minum kita, berumah tangga kita, mencari rezeki kita, berkawan kita, bersemuanya aktiviti dunia, pastikan ia ada nilainya di akhirat. Bagaimana caranya? Pertama, kita lakukan sesuai dengan syariat. Yang kedua, nawaitunya karena Allah. Dunia dapat. Di akhirat pun nanti dapat surga. Demikian juga kalau kita sholat. Pastikan sholat kita itu bukan hanya mendapatkan kebaikan di akhirat, tapi juga kebaikan di dunia.
Quran memberitahu kita, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu boleh mencegah dari fahsya dan munkar. Artinya apa? Bila orang itu sudah rajin solatnya, istiqomah solatnya, ya sepatutnya dia mampu menahan dirinya daripada melakukan perbuatan keji lagi munkar. Jangan wirid istiqomah, mengumpat juga istiqomah. Itu tak ada maknanya. Wirid istiqomah, mengumpat pun istiqomah. Itu macam mana? Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan umroh tiap bulan. Umroh tiap bulan. Tapi menzalimi orang lain juga tiap saat. Apa maknanya? Itu bukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah. Dunia belum tentu dapat, akhirat apalagi. Ini bahayanya. Jadi, jangan sekali-kali kita memandang dunia dan akhirnya dua benda yang berlawanan. Bukan berlawanan. Walaupun keduanya itu, yakni kalimat yang antonim, walaupun kedua ini benda keduanya boleh dibezakan, ini dunia, ini akhirat, tapi tidak boleh dipisahkan. Karena sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma asha alaih. Seseorang itu akan mati, akan pergi menuju akhirat. Bagaimana keadaan matinya? Sesuai dengan cara hidupnya. Bagaimana gaya hidupnya? Macam itu jugalah nanti cara matinya. Wa yuksharu ala ma mata alaih, dan dia akan dibangkitkan oleh di akhirat sesuai dengan cara kematiannya. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jadi ada kaitan yang sangat erat. Jangan pisahkan. Situ ada nasihat kadang-kadang sepintas selalu betul jamaah sekalian, tapi kalau kita renung betul-betul menjadi tak betul. Ada nasihat yang nampaknya macam betul, tapi kalau kita renung betul-betul, baru kita nampak ia tak betul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup ni pasti akan mati dan akan pergi akhirat. Satu kita mestilah hidup ni tumpu ke akhirat. Jangan tumpu pada dunia saja. Kalau boleh ya akhirat 70%, dunia 30% cukuplah katanya. Ya paling tidak seimbanglah, balance akhirat 50, dunia 50. Sepintas lalu macam betul, tapi salah itu. Orang Nabi akhirat hanya bermodalkan 50, tak cukup. Tidak cukup. Orang nak pergi dunia, nak untuk hidup dia hanya perlu 50, tak cukup. Islam mengajar kita ambil dunia 100%, ambil akhirat 100%. Dan gunakan dunia yang kamu kuasai 100% itu untuk kamu mendapatkan akhirat. Beli akhirat dengan dunia yang kamu ada. Jadikan dunia ini, tempat kita hidup sekarang ini, yakni masa dan tempat untuk kita buat tempahan di akhirat. Itu bahasanya. Di akhirat hanya ada dua tempat saja. Kalau bukan surga, ya neraka. Tidak ada lainnya. Mana yang kita nak tempah, neraka kah atau surga? Tempat dan masa untuk kita buat tempahan, yakni di sini dan sekarang. So, macam mana kita nak tinggalkan hidup sini? Kita boleh tempah surga menggunakan apa? Harta yang Allah berikan pada kita. Boleh. Kita boleh tempah surga dengan menggunakan apa? Umur yang Allah berikan. Kesehatan yang Allah berikan. Ilmu yang kita berikan. Kuasa yang Allah berikan. Jadikan semua itu untuk kita buat tempahan akhirat. Tapi minta maaf. Wal'iyadzubillah.
harta, benda, kuasa, kesihatan, umur, dan lain sebagainya, ilmu, pengaruh, populariti. Manusia boleh juga gunakan untuk buat tempahan neraka. Waliyadzubillah. Jadi bila Allah kata, ajar Nabi doa, ya Allah berikan kami di dunia yang baik. Dan beri pada kami akhirat yang baik. Itu maknanya kita, karena kita masih di sini, maka kita mesti pandai-pandai menggunakan setiap apa yang Allah berikan pada kita. Sekecil apapun, apapun rupa dan bentuknya, kita jadikan alat untuk membeli akhirat. Itu maksudnya. Kita boleh beli surga dengan harta yang Allah berikan. Kita boleh beli surga dengan kesehatan kita, dengan ilmu kita. Caranya yakni dimanfaatkan. Dan inilah yang dipohon oleh para nabi, yang tidak mudah untuk kita lakukan tanpa pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antaranya, macam mana agar di dunia kita hasanah dan di akhirat juga hasanah. Tolong hayati doa ini, kemudian kita amalkan. Lihat surah 27. Surah An-Naml. Surah 27. Ayat 19. Surah An-Naml, surah Semut, 27 ayat 19. Saya ulangi, macam mana agar doa kita dikabulkan, Allah anugerahkan kita dunia hasanah, akhirat hasanah. Ini doanya. Bila doa ini Allah kabulkan, karena kita berjaya melaksanakannya, saya yakin, saya pasti, dunia kita hasanah, akhirat kita hasanah. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yakni makhluk yang Allah satu-satunya yang paling banyak Allah anugerahkan rezeki dan nikmat di dunia. Tidak ada orang yang diberi nikmat lebih dunia lebih banyak dari Nabi Sulaiman. Nikmat kesehatan, nikmat kuasa, nikmat ilmu, nikmat harta, tak ada. Sulaiman sentiasa yang paling. Kalau ada kuasa, dia paling kuasa. Kalau pandai, dia paling pandai. Kalau harta, dia paling kaya raya. Ya. Itu Nabi Sulaiman. Apa doanya? Ini dia. Fatabassama dhahikam min qawliha. Lalu tersenyumlah Nabi Sulaiman. Dhahikan, dan akhirnya ia tertawa. Min qawliha, dari sebab mendengar ucapannya. Semut. Ketika Nabi Sulaiman ingin melakukan lawatan kerja diiringi oleh bala tenteranya, tiba-tiba ada lembah semut yang di situ banyak rumah semut. Tahu dan nampak Sulaiman dan dari jauh akan melalui kawasan rumahnya. Maka seekor semut mengingatkan semut yang lain, cepat semut, masuk ke rumah. Nyuruh ke rumah, jangan di luar, nanti kamu dipijak Sulaiman dan tenteranya. Dia tak sedar pijak kita. Daripada kita dipijak Sulaiman, mati semuanya. Elok kita masuk rumah kita masing-masing. Biar rumah kita hancur, jangan kita mati. Semut sudah mulai seudon pada Sulaiman. Orang seperti kita, rakyat kecil. Mana Sulaiman, raja yang tahu akan kita.
Dia raja, tak akan berikan kita rakyat kecil. Elok kita. Sulaiman faham ucapan semut, lalu bersyukur. Sebab semut sudah berpuruk sangka. Sulaiman raja yang besar takkan memperhatikan kehidupan rakyat kecilnya. Sulaiman raja yang sangat adil. Jangankan umat manusia, rakyat kalangan semut pun diperhatikan olehnya. Jadi Sulaiman tersenyum mendengar ucapan semut, sindiran semut. Sambil ia memuji Allah. Karena Nabi Sulaiman diberi anugerah oleh Allah, nikmat yang Allah tidak berikan pada selain Sulaiman. Paham bahasa makhluk. Itu luar biasa. Bahasa burung paham, bahasa malaikat paham, bahasa jin mengerti, bahasa semut ngerti. Cemana? Angin dikuasainya. Setelah Nabi Sulaiman melihat rezeki yang tidak sedikit anugerah Allah, macam-macam jumlahnya, banyak jumlahnya, lalu Nabi Sulaiman berdoa. Ini doanya. Waqala, dan berkatalah Sulaiman, tolong ini diamal. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, ilhamkan kepada aku, atau bantulah aku. Ini saya terjemahkan umum dahulu ya. An ashkura, supaya aku dapat mensyukuri nikmataka, nikmatmu. Allati an'amta alayya, yang kau telah berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kau telah berikan kepada kedua ibu bapakku. Wa an a'mala solihan tardahu, dan supaya aku dapat beramal soleh. Dengan nikmatmu itu aku dapat beramal soleh yang kau ridhoi. Wa akhilni birahmatika, ya Allah, dan masukkan aku dengan sebab rahmatmu fi ibadikas solihin, ke dalam gulungan hamba-hambamu yang soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardah wa hli bi rahmatika fi barsihin. Ini doa. Bila kita rajin panjatkan dan kita berusaha untuk mengamalkannya, lalu Allah kabulkan, kita yakin Allah pasti berikan kita kehidupan dunia yang hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah. Apa makna doa ini? Mohon kepada Allah agar Allah bantu kita. Sebab tanpa bantuan Allah kita tak berdaya. Apakah bantuan yang kita minta kepada Allah? Bantuan yang kita minta kepada Allah, yakni agar Allah membantu kita supaya kita dapat mensyukuri nikmatnya. Ini penting. Tanpa bantuan Allah, kita tidak mampu mensyukuri nikmatnya. Mungkin nikmat yang Allah berikan pada kita sudah 100 jumlahnya, tapi kita baru mampu mensyukuri 10-nya saja. Bahaya tak bahaya? Macam mana di dunia senang, akhirat senang? Kalau nikmat yang Allah berikan ada 100, tapi kita hanya mampu mensyukuri 10 saja. Yang 90 itu bebanan. Disoal dan belum tentu kita mampu menjawabnya. Itu agar kita mampu mensyukuri nikmat Allah. Kalau Allah bagi 100 nikmat, syukur kita pun 100. Semakin bertambah nikmat, semakin bertambah syukurnya. Insya Allah hidup di dunia bahagia, akhirat bahagia. Pertanyaannya, macam mana agar kita ini benar-benar telah dapat mensyukuri nikmat Allah? Caranya ada dalam rahasia makna auzi'ni itu. Kalau tengok terjemahan auzi'ni maknanya anugerahkan kepada aku kan, ilhamkan pada aku kan. Tafsir makna harfiah auzi'ni begini jamaah sekalian ya. Auzi ini daripada waza'a, kemudian ikut wazan af'al jadi auza'a yuzi'u, tauzi, bahasa tauzi itu bahasa Melayunya
Apa ya? Tauzi bahasa Arab, bahasa Melayunya distribution. Distribution. Jadi auzi ini itu maknanya, ya Allah, bantulah aku agar aku dapat mendistribusikan nikmatmu sesuai dengan kehendakmu. Wah, itu panjang tuh maknanya tuh. Ya Allah, bantulah aku agar aku dapat mendistribusikan nikmatmu sesuai dengan kehendakmu. Itu namanya syukur. Contoh Allah beri kita nikmat waktu. Oke? Okay? Nikmat waktu. Itu pemberian Allah tuh. Bagaimana cara kita mengagihkan waktu ini? Ini waktu untuk sekian, mama, yang ini untuk sekian, yang untuk sekian. Adakah pembagian waktu yang kita lakukan ini sama dengan yang Allah suruh? Belum tentu. Sepatutnya waktu yang Allah berikan pada kita ini, hendaklah kita, waktu kita menghadap Allah, contohnya sholatlah. Sholat, kemudian kita zikir. Itu waktu berbisik dengan Allah. Allah mau kita memperuntukkan waktu yang Allah berikan itu lama. Bila kita memerlukan masa yang lama untuk kita berbisik dengan Allah, dan kita perlukan masa yang sedikit untuk kita makan, itu udah kira syukur lah tuh. Mana perbuatan yang Allah suruh kita perlukan masa lebih, kita bagi lebih. Mana perbuatan yang Allah suruh kita perlukan masa sedikit, kita bagi sedikit, itu mana syukur. Tapi kalau sebaliknya, itu bukan syukur. Sholat inginnya cepat, laju ya. Rasanya 10 menit itu lama sungguh rasanya. Wah, 10 menit berbisik dengan Allah, lama. Tapi ya Allah, kita berburak 2 jam tak rasa lama. Itu bukan syukur. Macam mana kita boleh memperoleh masa lebih banyak untuk borak berbanding masa yang kita perlukan untuk berbisik dengan Allah? Nah, maknanya kita belum mensyukuri dengan betul. Syukur itu yakni memperuntukkan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Bila Allah kata, untuk perkara ini adalah kamu peruntukkan banyak nikmatku. Untuk perkara ini adalah kamu peruntukkan sikit. Kalau kita mampu begitulah hidup, makna kita syukur. Dan bila kita telah syukur, dunia hasanah, akhirat hasanah. Suatu di samping doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sekali-kali tinggalkan doa Nabi Sulaiman ini. Bermula pada Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tadlah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini dapat mendistribusikan nikmat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya hamba-Mu dapat mensyukuri nikmat yang Kau berikan pada diriku ini, dan juga nikmat yang Kau berikan pada orang tuaku. Dan supaya aku dapat menggunakan nikmat-Mu ini untuk aku beramal soleh yang Engkau ridhoi. Masya Allah. Lalu masukkan hamba-Mu ini, ya Allah, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Yang soleh. Lagi-lagi jamaah sekalian, karena tajuk kita malam ini yakni tajuk doa, mahkota doa. Jadi pembicaraan kita lebih banyak kepada makna doa. Doa adalah hakikat doa, jemaah sekalian, jangan lupa, jangan salah faham ya. Hakikat doa itu bukan hanya meminta, bukan. Memanglah salah satu tujuan doa itu berdoa meminta sesuatu keperluan, ya. Tapi hakikat doa bukan meminta. Tetapi hakikat doa ialah izharud du'fi ilallah. Izharud du'fi ilallah.
menzahirkan kelemahan diri kepada Allah. Ma'ang kita irroja ila wirihi. Karena kita sudah putus harapan kepada selain Allah. Itu hakikat doa. Hakikat doa yakni menzahirkan kelemahan diri. Mengaku yang diri kita lemah. Tidak berdaya. Tidak berupaya. Untuk memenuhi keperluan diri kita. Lalu kita mengaku tidak berdaya kepada Allah. Maka kita mohon pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak punya daya dan upaya. Lagi pula kita sudah tidak punya harapan kepada selain Allah. Semakin kuat rasa hina kita di hadapan Allah yang Maha Mulia. Semakin kuat rasa lemah diri kita di hadapan Allah yang Maha Kuat. Semakin kuat rasa berdosa kita di hadapan Allah yang Maha Suci. Saat itulah doa kita akan mudah dikabulkan. Jadi doa itu sebenarnya lebih kepada perbuatan hati. Bukan lancarnya doa. Bukan. Doa yang baik itu bukan terletak pada lancar atau tidak. Bukan. Panjang atau pendek. Bukan. Tapi doa yang powerful itu letaknya pada hati orang yang berdoa. Bila orang berdoa itu semasa berdoa, betul-betul merasai, menyadari, mengakui yang dirinya lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Merasa dirinya banyak salah di hadapan Allah yang Maha Mulia. Merasa dirinya ini hina di hadapan Allah yang Maha Mulia. Saat itulah doa akan lebih cepat dikabulkan. Sebab itu kalau doa, orang berdoa, hatinya sombong. Wah, merasa tidak punya salah pada Allah. Merasa mampu hidup tanpa bantuan Allah. Memang tak akan dimakbulkan. Tak akan dimakbulkan. Merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat. Minta maaf. Saya cakap terus terang jam sekarang. Kalau kita berdoa pada Allah, ini yang saya pelajari, yang saya yakini ya mas sekalian. Sebab kadang saya serba salah. Dahulu lah, sekarang sudah kurang. Saya pun mungkin pasal tak mau. Ya, dulu tahun 90-an, akhir 90-an, awal 20-an dulu. Seringlah sahabat-sahabat minta tolong. Bila ada majlis dia, ya, karena orang berada, buat masjid hotel yang mewah-mewah, balerung Sri lah. Itulah. Kita tahu kehormatan pun bukan orang biasa, orang besar-besar. Ada menteri, bahkan ada sultan. Jadi bila saya disuruh berdoa tu, saya serba salah. Terus terang waktu saya cakap dengan kawan saya minta maaf, saya salah. Macam mana Ustaz? Doa saya lah begini ya. Jadi saya bertanya dengan pertanyaan pedas. Ini saya disuruh berdoa ini, yang penting doa saya ini dimakbulkan atau yang penting orang yang aminkan ini seronok, kata saya. Kawan saya itu pelik. Saya bertanya, yang penting nanti saya berdoa ini, doa saya ini agar Allah kabulkan, atau yang saya berdoa yang penting nanti yang mengaminkan ini seronok, kata saya. Di mana tu saya? Yang makbul ya. Tak sebab lain. Sahabat betul-betul masalah nanti, salah seorang yang saya disuruh berdoa ni untuk orang itu. Itu orang besar tu. Nama gelaran panjang kata saya. Saya beri senarai panjang gelaran dia. Jadi kalau saya sebut gelarannya yang panjang, nanti ikut adab sunnah Nabi, doa kita salah. Syarat orang berdoa pada Allah itu merasa dirinya hina di hadapan Allah. Bukan merasa mulia. Merasa dirinya bodoh di hadapan Allah. Tidak boleh merasa pandai. Merasa dirinya miskin di hadapan Allah. Tidak boleh merasa kaya. Itu syarat berdoa di hadapan Allah. Tapi kalau saya mesti menyebut namanya dengan berbagai gelaran pinggat yang ada.
Ya, macam mana nanti Allah nak mengabulkan? Coba kan pelik nanti Allah nak mengabulkan. Sedangkan saat berdoa itu kita mesti mengaku yang kita lemah. Nasib baik yang orang itu sudah lama belajar dengan saya. Oke lah, sekarang kita berdoa ikut sunnah Nabi. Oke, kalau ikut sunnah Nabi maknanya orang-orang yang diamanahkan untuk berdoa ini saya akan sebut namanya tapi tidak sebut pangkat dan pingatnya. Macam mana? Ya, pulang Ustaz lah. Betul. Betul, jangan saya tak sebut langsung. Saya sebut nama dan binnya. Yang dah lama kenal saya dan belajar saya, faham. Yang belum kenal, lepas saya doa, terkejut monyet. Tak sopan sungguh satu. Orang itu ada Tun, ada Datuk Seri, ada Profesor. Disebut Fulan bin Fulan. Wih, betul-betul kurang hajar lah Ustaz tu. Dia tak berani tegur saya, menegur tuan rumah yang menyuruh saya. Susah sama sekalian. Takkan saya, ya Allah, ya Tuhanku, hamba-Mu mohon, ya Allah, berilah kasih sayang-Mu, ya Allah, kepada hamba-Mu yang bernama, yang berhormat, kata Allah, Tun Tan Sri Dr. Pradi, orang kaya, karena ada gelaran dia orang kaya. Fulan bin Fulan. Macam mana Allah nak mengabulkan? Dia sendiri sudah merasa hebat. Itu salah menurut sunnah. Saya ingat dahulu, akhir bulan Abdul itu, bingung waktu itu. Tapi karena yang menyuruh, kalau kawan akrab dan dah lama belajar saya berani cakap lah. Kalau tidak, saya mungkin tak mau. Karena susah. Saya ini merasa susah. Kalau tidak, saya sebut nanti saya doa hanya bersifat seremonial. Apa artinya doa itu ibadah, tapi kalau hanya bersifat seremonial, sia-sia sajalah. Sesuai dengan sabda Nabi tadi. Amalan itu nampaknya amalan akhirat, tapi karena niatnya tidak betul, menjadi amalan dunia. Rugi saya. Rugi. Memang tidak mudah jika mengamalkan sunnah Nabi secara konsisten. Khasnya di akhir zaman. Susah ketika semua orang Islam belum dapat memahami. Ya. Ketika seluruh orang Islam belum dapat memahami, susah menyebutkan itu. Ya, orang dahulu sebut Allahumma ya Allah irham Umar bin Khattab. Nah, sudah. Tak ada sahabat, ya Allah sayangilah Amirul Mukminin, panglima perang, khalifah yang mulia Umar bin Khattab. Tak ada. Gelaran-gelaran kebanggaan di hadapan manusia tidak boleh disebut di hadapan Tuhan. Karena secara berdoa mesti menzahirkan kelemahan, kehinaan diri. Nah ini, doa kalau betul-betul kembali pada sunnah. Tapi kalau hanya ikut fahaman yang laku di masalah untuk menyenangkan hati orang, ya minta maaf lah. Itu mana doa bukan lagi ibadah, tapi hanya bersifat seremonial. Dan itu bagi saya, ya kurang tepat lah. Bagi saya kurang tepat. Jamaah sekalian, walaupun kita sudah yakin semua kita telah mengamalkan doa ini, insya Allah dengan tambahan penjelasan ini, sebagian penjelasan telah saya sampaikan, kita dapat meyakinkan diri kita dan untuk membuat kita semakin istiqomah melakukannya sebagai tajud doa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau ada berkongsi bersama manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada tuan rumah malam hari ini.